Sekarang kita masuk di jenis kedua dari alat penjazim. Ya, jenis kedua dari alat apa? Penjazim. Yaitu ya, ma tajzimu fi'lain. Apa yang menjazam dua fi'il. Apa yang menjazam dua fi'il. Artinya, ya, kalau dalam Al-Quran atau dalam hadits atau kitab gundul itu pasti sudah ada dua. Yang nanti ya, yang antum harus perhatiin kalau antum mau bercakap. Kalau bercakap, antum datangkan ini alat-alat. Pasti harus ada berapa? Dua fi'il. Pastikan ada dua fi'il. Atau nanti boleh dengan satu fi'il. Cuman syaratnya yang kedua ada ketentuannya. Nanti insya Allah diambil di buku-buku di atas. Untuk tahap awal ini, antum yang perlu antum tahu adalah alat-alat ini korbannya ada dua. Kalau Al-Quran tidak repot lagi. Memang sudah ada selalu dua. Kalau dia ada. Demikian pula hadis. Demikian pula dalam kitab gundul. Selalu sudah ada berapa? Dua. Paham kan? Karena sudah tertulis semuanya. Iya. Saya contohkan 3 saja. Antum kiaskan yang lain. Karena alat ini ada 11. Ada 11 alat. Cuma anda contohkan 3 saja dulu. 3 ini. Kalau antum paham. Berarti antum paham yang lain. Paham kan? Misalnya, di antara alat penjazam dua fi'il ini adalah in. Ini yang pertama. In. Ya. Ini in. Bukan an ya. Kalau an kemarin. Alat penasab. Ini in. Hamzanya di bawah. Kasroh. In. Ini alat penjazam. Alat penjazam. Kalau dia masuk, maka dua fi'il yang dia jazam. Dua fi'il. Iya, misalnya ada kata iya. Tadhabu, adhabu. Fi'il mudhari sahih akhir dua-duanya. Boleh beda, boleh di sini sahih akhir, di sini mutal akhir, sini sahih akhir atau di sini af'alul khamsah. Yang penting beda alamatnya. Ini kan alat penjazam. Alamatnya tergantung fi'il. Adapun fi'il apa di situ boleh beda, tidak harus sama. Ya, lihat contohnya tadhabu, adhabu. Kalau masuk in, dua-duanya ini dijazam. Karena dia sahih akhir maksudnya disukun. Misalnya, disamu dimasukkan in tadhab, adhab. In tadhab langsung sukun. Adhab juga langsung sukun. Paham kan? Iya. Kita katakan in alat penjazam. Paham ya? Tadhab dijazam dengan in. Adhab dijazam juga dengan in. Jadi dua. Paham kan? Jadi dua. Hanya saja namanya ini untuk penamaannya saja. Fi'il kan ada dua. Fi'il pertama itu namanya fi'il syart, fi'lu syartin, fi'il syarat. Karena maknanya memang syarat. Lihat. In tadhab. Jika kamu pergi, kan syarat. Makanya dinamakan fi'il apa? Syarat. Fi'il yang kedua namanya jawab asyart. Ya. Fi'il yang kedua namanya jawabu syart. Jawaban dari apa? Syart. Jawaban lihat. Jika kamu pergi, saya akan pergi. Paham jawabannya? Jadi ini syaratnya. Jika kamu pergi, syaratnya. Adhab, saya akan pergi. Ini adalah jawabannya. Makanya kenapa dia, kalau antum bertanya, kenapa harus dua korbannya? Karena yang pertama itu adalah syarat. Yang kedua adalah apa? Jawaban syarat. Jadi selalu dia butuh kepada jawaban. Dan namanya jawaban supaya antum tidak bingung nanti dalam Al-Quran atau hadits atau kitab gundul. Ini fi'il kedua. Tidak harus langsung setelah fi'il pertama. Tidak harus. Boleh setelah beberapa kata. Yang jelas kalau dia ada berarti butuh berapa fi'il? Dua. Itu saja. Kalau ini ada maka pasti dia butuh berapa? Dua fi'il. Fi'il pertama ada di sampingnya. Kemudian fi'il kedua terserah mau di mana. Bisa langsung, bisa tidak. Misalnya gini kalimat. Bisa saja kalimat nanti datang.
Bisa saja nanti kalimat intadhab ya ila asuki ya ila asuki adhab. Bisa saja adhab. Intadhab ila suki adhab. Kalau kamu pergi ke pasar, adhab, saya akan pergi. Anda pahami? Jadi bisa saja. Ini yang mengantaranya berapa kata? Antara fiil pertama dan kedua. 2. Bisa saja. Lebih banyak dari itu. Boleh. Saya katakan intadhab ila suki ma'al mudarisi adhab. Kalau kamu pergi ke pasar bersama pengajar, saya akan pergi. Boleh. Pokoknya boleh 1 kilo, 2 kilo setelahnya, tidak apa-apa. Anda paham ini? Artinya apa? Jangan sampai nanti antum bingung. Bahwa fiil yang pertama itu, fiil yang kedua harus langsung setelah fiil pertama. Tidak harus langsung. Yang jelas, kalau dia ada maka dia butuh kepada berapa fiil? 2. Dan 2 fiil itu semuanya di jazm. Alamat jazmnya bisa saja sukun, bisa saja penghilangan waw, alif, ya, atau penghilangan apa? Nun. Tergantung fiil apa yang masuk. Dipahami ini? Yang mana tetap antum bilang, ini tadhab yang pertama namanya fiil syarat. Adhab yang ini namanya fiil apa? Jawaban syarat. Paham namanya? Dipahami ini? Jelas ini? Jadi, paham ini? Ini contoh yang pertama. Ini alat yang pertama. Paham gak ini? Ya. Contoh yang kedua, saya langkai beberapa contoh yang dalam buku adalah alat yang kedua adalah mata. 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 Ya, contoh mata. Ya, saya bilang di sini tusafiru. Ini asalnya tusafiru, usafir. Nih, lihat. Mata tusafiru. Sekarang contohnya dulu. Tusafiru, usafiru. 2 fiil. Masuk mata. Mata tusafir, usafir. 2. Paham kan? Kapan kamu safar? Saya akan safar. Anda pahami? Mata namanya alat syarat. Alat penjazm. Menjazm 2 fiil. Paham? Bilangnya menjazm 2 fiil. Fiil pertama yang mana? Tusafir. Fiil kedua? Usafir. Fiil pertama namanya fiil syarat. Fiil yang kedua namanya apa? Jawaban syarat. Aduh, paham ini? Paham ini? Dipahami atau belum? Paham ya? Paham, berarti 2 saja paham. Iya kan? Perlu yang ketiga? Hah? Perlu? Cukup ya? Yang ketiga misalnya kita ambil lagi yang jauh lagi mahma. Kita ambil mahma. Mahma ini termasuk alat penjazm 2 fiil. Termasuk alat penjazm berapa? 2 fiil. Iya, mahma. Sama dengan ini tadi. Misalnya, tadhabu adhab. Dapat kalimat, tadhabu ila suki adhabu. Kamu pergi ke pasar, saya pergi. Paham? Itu sebelum ada mahma. Masukkan mahma. Mahma tadhab ila suki adhab. Paham? Ya, mahma alat syarat. Menjazm berapa fiil? 2 fiil. Tadhab fiil syarat dijazm dengan mahma. Maksudnya penyakitnya. Anda paham ini? Adhab jawaban syarat dijazm dengan mahma. Jadi penyakitnya itu selalu ke yang sebelumnya. Anda paham ini? Siapa yang punya pertanyaan di sini? Silakan Om Boma. Iya. Selalu korbannya itu kata kerja. Ya? Yang dia, kan ini penyakit Om Boma. Dia hanya masuk ke kata kerja.
Betul. Kalau dia ada, maka kata kerjanya itu dijazm. Maksudnya tandanya sukun atau penghilangan. Jadi tadinya walaupun dhamma, kalau ada langsung disukun. Kalau ada maka langsung disukun. Dan lagi karena kita sudah akan keluar dari pembahasan. Artinya? Artinya kan kalau dia mufradat, kalau ini kamus. Arti kata-kata ini kembali ke kamus, kan dia mufrad. Kan dia kata-kata apa? Mufrad. Maksudnya kembali ke mufradat. Tidak harus. Seperti dalam Al-Quran. Nanti man ya'mal famay ya'mal. Man termasuk alat penjazm. Man. Saya tidak contohkan di sini karena mewakili. Dalam Al-Quran man. Setelahnya dia famay ya'mal, kata ya'mal. Mithqala darratin khairon yaro. Ini fiilnya, fiil keduanya. Yaro. Ini kan kata pertama ya'mal. Kata kedua apa? Yaro. Tidak harus sama katanya. Ini untuk mempermudah saja. Kapan kamu pergi, saya akan pergi. Paham kan? Boleh yang lain kata keduanya. Yang penting kan ada jawaban syarat ini. Namanya jawaban harus sesuai dengan yang syarat di awal. Sekarang siapapun yang beramal sebesar darah kebaikan, dia akan melihatnya. Jawabannya. Dia akan melihatnya. Jadi jawabannya itu dia akan melihat. Tadi beramal, fiil pertama. Jawabannya apa? Yaro. Jadi tidak harus kata yang sama. Bagus sekali pertanyaan Om Pomo itu. Tidak harus kata yang sama. Boleh kata yang beda. Tapi harus kata kerja. Dan kata kerjanya fiil mudhari. Kalau bukan fiil mudhari, tidak beramal. Tidak beramal. Misalnya in. Masuk pada koma atau doroba. In doroba. Misalnya begitu. Dorobtu. Beramal atau tidak? Tidak beramal. Karena doroba dan fiil madhi. Mabni. Di sini dia beramal. Kalau dia masuk pada fiil mudhari. Paham kan? Jelas ini? Ada lagi? Baik. Alhamdulillah kita baca. Ya. Lihat. Semuanya ada 11. Ini penyakit. Namanya penyakit itu tinggal hafal saja bentuknya. Karena kalau langkah pertama ketahui amalannya. Kemudian kedua apa saja yang beramal seperti itu. Itu kalau penyakit. Tidak berat dia. Nanti kalau ada syaratnya baru syaratnya dihafal. Untuk mengenalinya di dalam setiap kalimat. Lihat. Ma tajzimu fi'lain. Apa yang menjazam dua fi'il. Wahya dan dia adalah in. In ini disebutkan oleh ulama nahwu ummul bab. Induk dari bab ini. Pokoknya adalah in. Karena tidak semua alat penjazam ini sering masuk. Yang paling sering ini in. Dia induk bab ini. Tidak semuanya. Ini 11 berdasarkan penelitian. Yang ada dalam bahasa Arab. Alat penjazam adalah ini. Alat penjazam adalah ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Paham kan? Iya, yeah. Tapi tidak semuanya sering datang dalam kitab. Tidak semuanya. Iya. Yeah. Pertama in, misal contoh in tasbir tu'jar. Perhatikan itu, lihat. Umpama beda fiilnya. Pertama tasbir, yang kedua apa? Tu'jar. Intinya sama-sama dijazm. Itu intinya, tugasnya. In tasbir tu'jar. Ya, jelas kan? Dijazm dua-duanya. Yang kedua, kalau keterangan alamat jazmnya bisa dibaca di catatan kaki. Iya. Yang kedua man. Di antara alat penjazm yang kedua adalah man. Mithal man yajtahid yanjah. Lihat dua. Fiil pertama yajtahid, fiil kedua apa? Yanjah. Yang ketiga ma. Mithal contoh ma taqra tastafid minhu. Lihat, takro fiil pertama, fiil kedua tastafid. Yang keempat idma. Misal contoh
idma tajlis ajlis. Idma tajlis ajlis. Fiil pertamanya mana? Tajlis. Fiil kedua ajlis. Yang kelima mahma. Mahma. Misal contoh. Mahma takro akro. Ini contohnya pendek-pendek semua ya. Karena ana ingin memahamkan antum bahwa dia menjazam berapa fiil? 2. Itu intinya. Nanti dalam kitab, maka saya singgung tadi. Bisa saja fiil kedua setelah berapa kata. Paham kan? Yang penting dia butuh berapa fiil? 2 fiil. Ini yang penting itu teorinya. Kalau contoh di Quran banyak. Di hadits banyak. Di Arab gundul sangat banyak. Iya, sangat banyak. Yang keenam mata. Misal contoh, mata tusafir, usafir. Mata tusafir, usafir. Fiil pertamanya tusafir, fiil kedua usafir. Yang ketujuh, ayyana. Ayyana. Misal contoh, ayyana ta'tini ukrimka. Cuman kata ini perlu antum perhatikan baik-baik. Ya, ayyana ta'tini ini karena ada contohnya agak sulit sedikit. Supaya nanti siapa tahu suatu saat ya antum mengajarkan buku ini antum paham contoh ini. Antum paham contoh ini. Jadi perhatikan contohnya. Sebenarnya asalnya sebelum ada ayyana, sebelum ada apa? Ayyana, contohnya adalah iya. Ini asalnya. Ta'tini, ta'tini. Ini kata lain. Asal kosakatanya adalah ta'ti. Jadi ini ta'tini, ini kata lain, saya. Ini orang lain, saya. Asal fiilnya adalah ta'ti. Ta'ti. Paham gak itu? Fiil mudhari mutal akhir. Paham gak ini? Jelas ini? Sekarang, masukkan ayyana. Apa antum baca ini ta'ti? Hah? Ta'ti. Apa alamat jazmnya? Penghilangan apa? Iya. Anda paham? Penghilangan? Iya. Makanya dibaca di situ di buku ayyana ta'tini. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa ini alamatnya, bukan. Sebelum nun. Sebelum apa? Nun. Karena ni ini adalah kata lain. Jelas dipahami contohnya? Makanya antum bilang alamat jazmnya adalah hatful ya. Penghilangan apa? Ya. Ahmad Yudin, kalau ukrimka mudah. Ukrimka mudah. Kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Alamat jazmnya adalah dengan apa? Sukun. Iya. Jadi ini kan dalam contoh ta'tini. Dalam contoh kan ayyana ta'tini. Iya kan? Ta'tini. Sekarang pertanyaannya, ta'tini apa alamat jazmnya? Maka kembalikan dulu apa asalnya. Jadi asalnya sebelum dijazm ta'tini. Ini kata lain. Kata kedua. Kata pertamanya adalah ta'ti. Kita lihat ini. Ini asalnya ta'ti. Paham? Kemudian bersambung dengan domir. Kata ganti. Ni. Jadinya apa? Ta'tini. Ta'tini. Paham? Masuk alat penjazm. Paham kan? Ini kan fi'il mudhari mutal akhir. Huruf terakhirnya apa? Iya. Kan begitu? Fi'il mudhari mutal akhir. Huruf terakhirnya ya. Apa alamat jazmnya? Apanya? Dihilangkan ya-nya. Maka jadilah apa? Hilang. Kalau hilang ya. Jadinya apa? Ta'tini. Paham?
Ini jangan dipedulikan ini. Ini kata lain, kata lain. Paham? Jadi yang hilang adalah ya sebelum nun. Yang hilang adalah apa? Ya sebelum nun. Paham gak ini? Sama dengan dalam ayat yang Anda sebutkan tadi. Famay ya'mal mithqala dzarratin famay ya'mal. Itu kan jelas sukunnya. Mithqala dzarratin khairon yarahu. Yarohu. Ketahuilah, hu ini kata lain, ini kata ganti. Pahamin? Asalnya sebelum masuk alat penjazam, yarohu, begini. Yarohu, paham? Karena dia dijazam, berarti ini fi'il mudhari apa? Mutal akhir. Huruf akhirnya apa? Alif, kan begitu. Kalau masuk alat penjazam, hilang apanya? Alif, makanya langsung bunyinya yaroh. Paham? Alamat jazmnya adalah penghilangan alif. Karena yarohu cuman dibaca berhenti ya, yaroh. Dipahamin? Jelas kita? Siapa yang belum jelas? Sama ini semua. Cuma bedanya ini ni, domirnya, kalau ini hu. Iya. Siapa masih susah, Patri? Ukrim kak. Bukan K-nya. K-nya kan orang lain juga. K itu kata lain. Ukrim. Huruf terakhir fiilnya kan mim. Nah? Bukan K-nya. Kalau K orang lain lagi. Paham ini? Jelas jazm itu alamatnya adalah huruf terakhir dari fiil. Huruf terakhir dari fiil. Sudah ini? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya. Yang ke-8 alat penjazm. Aina. Alat penjazm yang ke-8 aina. Contoh, misal. Aina taskun askun. Mudah. Paham kan? Aina taskun askun. Yang ke-9 anna. Bukan anna, tapi anna panjang. Iya, panjang. Misal contoh, anna tadhab tukram. Mudah. Anna tadhab tukram. Mudah. Yang ke-10 haitsuma. Haitsuma. Ya. Misal contoh, haitsuma yanzil al-alim yanfa. Itu yanzili karena supaya mudah dibaca. Yanzilil alim yanfa. Asalnya yanzil. Itu kasroh karena mau disambung bacaannya. Paham itu kasroh karena mau disambung apa? Bacaannya. Asalnya apa? Yanzil. Kalau antum baca putus begitu. Haitsuma yanzil al-alim yanfa. Paham ya? Fiil pertamanya mana? Yanzil, fiil kedua yanfa. Paham ya? Alat terakhir adalah ayyun. Yang ke-11 adalah ayyun. Misal contoh ayyu kitabin takro akro. Kitabin bukan fiil syarat karena bukan fiil, dia adalah isim. Berarti belum. Ya kan? Lihat, mana fiilnya setelahnya? Takro akro. Yang jelas kalau dia ada yang dicari apa? Fiil, karena dia hanya masuk pada fiil. Mudhari. Lihat. Ayu kitabin takro akro. Jelas ini? Jelas ini? Selesai. Dengan ini, alhamdulillah kita tutup pembahasan fiil. Dengan penyakit dan jenis-jenisnya semua. Ya? Ma tajzimu fi'lain maksudnya? Hah? Bukan, ini ma mausula. Kan harus ada dua fi'il. Di sini. Ma, oh ya, ma ini judulnya.
Oh, ma tajzimu fi'lain. Sini ma penjazam enggak? Kenapa bukan? Kan tidak ada dua fi'il. Kan syarat dia menjazam harus ada dua fi'il. Kalau dalam kalimat cuma ada satu berarti bukan. Kan kalau ada dalam ayat atau hadis pasti berapa dua fi'il. Kalau cuma satu berarti bukan. Berarti itu ma lain. Kan ma itu banyak. Tuh. Betul nggak? Iya nggak? Tuh. Paham atau tidak? Ini kan tajzimu. Makanya tidak dibaca tajzim. Karena bukan ma yang ini. Dah? Karena ada huruf yang menjazam dua fi'il di dalam hadis kan lain sama kunta. Yang cuma disebut aja. Mana? Fi'il mudhari enggak itu? Kan bukan tuh. Iya, kita ini kan alat penjazam dua itu. Syaratnya harus apa? Fi'il mudhari. Begitu kan? Jadi syaratnya harus dipahami dulu. Ini alat menjazam dua fi'il mudhari. Penyakit yang masuk pada fi'il mudhari. Harus itu baru bisa. Kalau bahkan pada isim, bukan. Misalnya, man Zaid. Oh, bukan alat penjazam ini. Pasti artinya beda. Man Zaid. Siapa Zaid? Berarti bukan yang menjazam. Beda artinya. Nah, inilah menjazam dua fi'il ini yang dulu itu isim syarat. Yang mabni. Karena semua 11 ini adalah isim kecuali dua. Yang huruf. Yaitu in sama idma. Inilah alat-alat yang menjazam dua fi'il ini. Yang dulu di pembahasan isim-isim yang mabni. Yaitu apa? Isim apa? Syarat. Isim syarat. Inilah dia. Karena kan fi'ilnya fi'il syarat. Jawabannya jawaban syarat. Berarti dianya sendiri itu syarat. Apa dibilang? Huruf syarat atau isim syarat? Semuanya isim kecuali dua. In sama idma. Itu huruf syarat. Inilah yang dibilang dulu. Kan anak janjikan dulu. Isim syarat nanti akan datang. Ini dia. Semua alat yang menjazam dua fi'il ini. Inilah dibilang isim syarat. Hukumnya mabni. Jadi tidak berubah. Yang huruf hanya satu. Yang huruf hanya satu. Yaitu in dan idma. Dan semuanya mabni sebagaimana dikatakan dulu di sana isim-isim mabni kecuali satu yaitu ayun, itu mu'rab. Jadi pengecualiannya perhatikan ya. Jadi perhatikan dulu kesimpulan pertama, alat-alat syartiyah ini semuanya isim. Kan begitu? Kecuali dua yang huruf yaitu siapa? In dan idma. Paham gak ini? Terus semuanya mabni pada yang isimnya. Kecuali ayun. Dia mu'rab. Bisa berubah. Bisa ayun, ayan, ayin. Dipahami ini? Itu kesimpulan dasar untuk alat-alat ini. Dengan ini kita tutup dia. Sudah selesai. Fi'il sudah aman. Paham kan? Fi'il sudah selesai pembahasannya. Setelahnya kita akan masuk dalam pembahasan isim. Sampai akhir kitab itu akan membahas isim. Akan membahas apa? Isim. Kita lanjut. Berikutnya atau sampai situ dulu? Kan masih ada waktu. Tapi kalau antum mau sampai situ dulu enggak apa-apa. Supaya merojaannya nanti sampai di situ. Hah? Kalau tambah ya tambah. Stop dulu. Siap. Iya. Jadi merojaannya mulai dari mana? Dari tabel. Tabel. Kan hari Senin baca tabel tuh. Iya enggak? Iya, masalah soal bina korupsi lagi tabelnya. Hah? Hah? Tuh, mulai dari tabel tuh. Baik, mulai dari tabel sampai tadi. Enggak Ji, enggak sampai Ji. Iya, enggak sampai pingsan ini. Dah, jadi mulai dari tabel ingat itu. Jangan sampai pura-pura lupa nanti. Mulai dari tabel sampai tadi. Alat-alat yang menjazam
2 fi'il, sedikit sekali. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah selesai ya, isim. Sudah tidak ada lagi fi'il. Setelah itu kita akan bahas semua tentang isim. Isim yang umum, yang khusus. Nah, isim yang terkait dengan laki-laki, perempuan. Isim yang marfu, isim yang mansub, isim yang majrur. Pokoknya semua tentang sisa isim saja. Ini poin terakhir nanti insya Allah. Alhamdulillah kita mulai lagi pembahasannya hari Senin.